Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kuliah kali ini tentang clinically anatomy for trauma of head and neck and abdomen, ya. Ini blok gawat darurat, sehingga adik-adik harus perhatian penuh bahwa anatomi adalah basis dari mendiagnosis trauma, ya. Ini ada kasus, ya. Ini ilustrasi, ya. Misalnya adik-adik nanti jadi dokter ketemu kasus kayak gini. Ini batok kepalanya itu kelihatan dari luar. Ini seberapa panik Anda jadi dokter UGD katakanlah. Ya, saya kasih clue ya. Ditanya aja, Mas kenapa? Kalau dia jawab tadi dibacok, nah itu tenang saja. Meskipun tadi dibacok dan kelihatan batok kepalanya. Tahu nggak kenapa? Kenapa tenang? Ya, berarti otaknya aman. Dia bisa ngomong. Kalau datang meskipun utuh tapi koma, misalnya dipukul pakai kayu gitu, tengkoknya itu bisa lebih parah dari yang begini. Ini kelihatannya aja berdarah. Coba kalau dibuka, oh itu batoknya itu kelihatan betul itu. Tapi kita tenang. Makanya jadi dokter, apalagi yang di UGD, betul-betul harus punya ilmu tentang kegawat daruratan. Jadi kalau ada misalnya beberapa pasien, misalnya korban massal gitu, yang begini-begini, mohon maaf, ini nomor sekian untuk ditangani. Yang kita tangani yang ngelengger bahasa Jawanya itu, yang nggak bisa apa-apa. Makanya kalau korbannya banyak itu gampang nolongnya. Woi, yang pengen ditolong cepet ke sini. Nah, kalau dia udah ngumpul ke sini, ditinggal. Yang nggak bisa ke sini itu yang harus ditolong lebih dulu. Nah, itu contohnya ya. Oke. Jadi anatomi secara klinis ya, kita harus tahu head and neck and abdomen. Jadi kepala, leher, dan perut. Ya, di kepala itu ada tulang-tulang tengkorak. Kemudian di leher itu ada tulang-tulang leher dan tulang belakang ke bawah. Kita mulai dari kepala dulu ya. Jadi kepala dari luar itu kita tahu seperti ini bentuknya. Begitu kulit dikupas, kita harus segera tahu vena-vena yang di luar ya. Ini namanya vena jugularis externa, yang menjadi titik kumpulnya vena-vena di wajah, kepala, dan leher. Kemudian ini letaknya di bawah kulit, ada kelenjar ludah, glandula parotis. Kemudian otot-otot di daerah kepala, di daerah wajah, kita harus kenali semua, di daerah leher. Kemudian yang sebelah sana itu irisan koronal, irisan median, irisan median, irisan pertengahan, ya, di mana ada ya. Jadi ada pertengahan dari tengkorak, kemudian isinya otak, kemudian sumsum belakang, terus ini rongga hidung. Nggak muncul di sana ya. Ini kursornya nggak kelihatan ya sana. Kenapa? Ini nggak habis baterainya. Baik.
Kecil banget. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini irisan median, jadi diiris di pertengahan. Terus khusus tentang ini menggambarkan meninges. Meninges adalah selaput otak, ya, dimana ada arteri yang cukup besar. Ini namanya arteri meningea mediana. Jadi arteri yang memperdarahi selaput otak. Kalau terjadi benturan paling sering menyebabkan ini namanya perdarahan epidural. Jadi ini dura mater ini pecah, terus darahnya ngumpul mendesak otak karena di luarnya ini adalah tengkorak yang keras, sehingga terjadi namanya epidural hematom. Ya. Kita lihat sekarang anatomi secara MRI, secara magnetic resonance imaging. Ya, ini adalah otak yang di MRI. Ini adalah pembuluh darah. Ya, ini arteri karotis. Terus ini adalah circulus Willisi. Ini adalah arteri vertebralis yang bermuara di arteri cerebri posterior. Ya, ini yang dimaksud dengan circulus Willisi, atau cincin dari perputaran arteri di dalam otak. Nah, di otak itu ada struktur yang kita harus pahami. Yang paling luar pembungkusnya namanya dura mater, di bawahnya namanya arachnoidea mater. Ya, kemudian yang nempel di otak namanya pia mater. Ya, rongga yang paling longgar namanya spasium subarachnoid. Ya. Nah, perdarahan bisa terjadi di luar dura yang namanya epidural, di bawah dura namanya subdural, terus di subarachnoid juga bisa. Di dalam otak juga bisa, namanya intracerebral hematom, subarachnoid hematom, subdural hematom, dan epidural hematom. Ya, ini contoh gambar di mana ini adalah darah yang terkumpul di luar dura mater, kemudian mendesak otak ke sini. Ya, ini namanya epidural hematom. Ya, ini epidural hematom. Lihat ciri khasnya, ya, dia otaknya jadi cekung begini. Ini otaknya jadi cekung karena darahnya terkumpul di luar selaput otak, ya, di bawah tengkorak. Nih, kemudian lihat ini garis tengahnya, ini namanya terjadi midline shift, jadi pergeseran garis tengah. Ini orang yang seperti ini pasti koma, ya, pasti koma. Ini midline shift, epidural hematom. Nah, biasanya selain epidural bisa terjadi ini yang namanya mekanisme countercop. Jadi terbenturnya di depan, dak, kemudian otak menggoncang, darah bisa terjadi di depan pas di benturan maupun di belakang. Jadi sebagai akibat dari benturan sekunder. Nah, ini ya, ini gumpalan darah yang dikeluarkan, ini otaknya. Oke. Ya. Ini ya. Ini subdural. Nah, lihat. Karena ini dura maternya ada di sini, terus ini berada di bawahnya. Ini subdural hematom. Kalau yang tadi epidural hematom. Nah, ini contoh yang subdural. Ini contoh subdural. Jadi dura maternya masih di luarnya, terus perdarahannya di bawahnya dura. Ini subdural. Oke. Ya, ini contoh gambar. Nah, ini lihat contoh gambar diskontinuitas dari tulang. Ini tengkorak, terus ini
pecah di sini gitu ya. Nah, seperti ini. Ini depres fraktur. Depres itu ambles gitu ya. Bisa terjadi. Ya, ini contohnya. Pecah di sini. Frak ya. Kayak gini. Baik, saya kira itu tengkorak yang paling sering ya terjadi, epidural, subdural itu yang paling sering. Sekarang masuk ke faring dan laring. Apa itu faring dan laring? Jadi faring itu adanya rongga mulut di belakang mulut. Jadi bumbung, faring itu artinya bumbung. Ya, bumbung. Yang terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, laring sendiri artinya saluran nafas paling pangkal. Pangkal apa ujung? Pangkal ya, paling pangkal. Nah, ini di sini. Ini laring. Terus belakangnya ini laringofaring, ini orofaring, ini nasofaring, ya. Nasofaring. Ini kafum nasi, ini kafum oris, ini epiglotis ya, ini pintu dari laring atau aditus laringis ya. Ini pita suara, ini trachea, ini sumsum tulang belakang, ini vertebra ya. Jadi harus anatomi harus ya, kalau saya bilang di luar kepala ya, ibaratnya sopir itu ya, itu harus tahu peta. Kalau nyopir nggak tahu peta pasti bingung ya. Dokter harus paham anatomi. Oke, ini gambar kadaver ya, sama dengan tadi. Ini kafum nasi ya, ini langit-langit, ini lidah ya, ini langit-langit lunak atau palatum mole, ini palatum durum ya, ini laring di sini ya, aditus laringis, ini trachea, ini vertebra, ini medula oblongata. Oke. Nah, laring sendiri biasanya kalau membicarakan laring itu yang paling besar ya kartilago tiroid yang ada kelenjar gondoknya. Terus di bawahnya itu krikoid. Di bawahnya lagi trachea. Trachea terdiri dari cincin-cincin tulang rawan, kartilago. Ya. Ini ya. Hyoid ini adalah tulang tempat pangkal lidah. Dan juga otot-otot yang namanya strap muscle ya, jadi yang menjadi dinding depan dari rongga organ leher kita ya. Ini tiroid ya, kemudian ya ini adalah kartilagonya, ini kelenjarnya ada di sini. Terus ini krikoid tadi itu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kartilago tiroid ini dipisah sendiri ya. Ini yang namanya eminensia ya, atau prominensia. Yang paling menonjol di jakun kita itu ini, ujung dari kartilago tiroid. Ini adalah lamina kanan dan kiri. Kemudian ada tanduk yang ke atas itu yang agak panjang, yang ke bawah itu yang kecil. Ya. Ini tampak dari samping, ini tanduk yang ke atas, ini tanduk yang ke bawah. Ini tonjolan jakun. Nah, ini cincin, betul-betul seperti cincin. Ini persis berada di bawah tiroid. Ya, ini namanya kartilago tiroid. Ya. Maaf, kartilago krikoid ya. Oke. Jadi yang depan itu yang kecil, yang belakang besar. Ini tampak belakang, ini depannya. Dari krikoid ke tiroid ada membran ya, krikotiroidea. Nah, membran ini bisa digunakan untuk dicubles ya. Kamu bisa pegang ini di bawah tonjolan jakun
itu ada kemudian tulang rawan. Nah, antara keduanya ini bersela, ya kan? Bersela, legok ya, cekung begini. Nah, ini sebenarnya aman. Suatu saat misalnya orang kesedak apa, misalnya orang makan bakso gitu ya, masih utuh, ketelen, nggak bisa napas gitu. Ini bisa ditusuk pakai jarum, blis gitu, terus dia bisa bernapas sambil dilakukan pertolongan. Atau orang koma, muntah, terus mutanya menyumbat, nah ini juga bisa dilakukan. Ya itulah, itu yang namanya krikotiroid puncture ya. Jadi ditusuk. Oke, berikutnya ini masih seperti tadi ya. Jadi yang digambar ini adalah satu tulang rawan yang letaknya ada di antara, jadi dia nempel di tulang tiroid ya, kartilago tiroid di atasnya. Ini disebut arytenoid. Arytenoid itu bentuknya seperti moncong ceret gitu ya. Ya, ini masih seperti tadi, cavum nasi, nasofaring, cavum oris, orofaring, ya harus hafal ya. Ini epiglotis, ini aditus laringis, ini laring ya, ini esophagus, ini vertebra, ini medula oblongata, medula spinalis. Nah, ini epiglotis. Epiglotis itu tutup laring ya. Ini arytenoid tadi, ini arytenoid ya. Nah, ini lipatan. Jadi kalau lidah menelan, mendorong, otomatis rongga napasnya ini atau laringnya ini nutup glek gitu. Jadi kalau pas nelan makanan itu tidak akan masuk ke saluran pernapasan. Ini sebelah depan, ini tulang hyoid. Tulang hyoid itu tulang lidah, di atasnya tonjolan jakun itu ada tulang ya, begini. Nah, ini membrana krikotiroid ya tadi yang di bawah. Terus yang sana epiglotis ya. Ini masih sama dengan yang tadi. Ini kalau tampak dari samping ini hyoid ya. Ini epiglotis penutupnya tadi, ini tiroid ya. Ini epiglotis ya. Ini yang merah ini yang disebut aditus laringis ya, pintu dari laring trachea menuju trachea. Oke. Ini saraf apa? Otot-otot ya, otot-otot yang menempel di laring, di kartilago laring. Oke, ini sebelah lateral. Nah, coba adik-adik lihat, ini adalah pita suara ya. Jadi pita suara itu ada dua, yang namanya plica vocalis itu yang atas, dan yang bawah itu plica vestibularis. Nah, di tengah-tengahnya namanya vestibulum laringis. Ini mohon maaf, ini istilahnya bahasa Inggris ya, saya hafalannya bahasa Latin, tapi sama ya. Oke, jadi begitu plica vestibularis. Terus di sini adalah trachea ya, di sini adalah epiglotis tadi. Nah, ini adalah gambar dari plica vocalis kalau dilihat dari luar. Jadi misalnya melakukan intubasi masuk ke rongga trachea itu seperti itu ya. Ini adalah ini disebut dengan rima glotidis ya, rima glotidis. Ini adalah plica vocalis ya, dan plica vocalis kanan kiri. Ya, rima artinya celahnya. Nah, kalau bersuara dia buka. Kalau melakukan intubasi masuk ke sana. Gitu. Ya,
ini masih sama dengan yang tadi ya. Ini juga sama, masih sama semua ini ya. Nah, ini mungkin sekedar memperlihatkan otot-otot yang berperan. Ini contohnya ya. Pita suara bisa membuka sama sekali karena gerakan dari otot, namanya musculus cricoarytenoides lateralis, untuk membuka bersuara yang tinggi gitu ya. Nah, ini sebaliknya bisa menutup ya. Kalau tadi miring, yang ini karena oke. Ya, ini tidak terlalu penting kalau untuk trauma ya. Nah, ini agak horor gambarnya. Ya. Jadi kenapa orang dicekik bisa mati ya, jelas lah karena glutisnya laringnya menutup. Jadi dia tidak bisa bernafas. Makanya gambarnya mesti terjadi sianosis, membiru, karena dia nggak punya oksigen lagi. Nah, jadi ini sekarang tentang pertolongan emergensi yang disebut laringotomi yang tadi saya bilang. Jadi bisa melubangi ini trachea. Ya, ini dilubangi trachea. Bisa juga kalau laringotomi yang tadi membrana cricotiroid, ini langsung bisa, bahkan diiris saja aman ya, atau ditusuk pakai jarum needle ya, yang mungkin kalau takut ya dengan jarum jet gitu, yang penting segera bisa bernafas. Oke, berikutnya kalau kita melihat rongsen, ini adalah rongsen dari vertebra cervicalis. Lihat lordosisnya, ini corpus vertebra. Ini lihat gambaran di canalis vertebralis ya, canalis vertebralis. Oke. Ini lihat salah satu contoh gambar di mana korpus vertebralisnya mengalami patah. Lihat kan yang lain utuh. Ini tulang aksis, ini tulang atlas, ini vertebra cervicalis 3, 4, 5, 6, 7. Ini vertebra thoracalis 1. Ya, lihat kenapa saya nyebut thoracalis, karena ini sudah mulai ada ini apa namanya, costa ya, mulai costa. Nah, adik-adik mesti pernah tahu ini namanya collar brace ya, collar brace. Jadi penyangga leher ketika terjadi cedera dari tulang belakang leher. Nah, terjadi beberapa kondisi, misalnya fraktur Hangman ya, itu fraktur yang sangat tidak stabil karena terjadi di vertebra cervicalis 2. Ini sangat berbahaya. Kadang-kadang dia bisa displacement, jadi geser vertebra cervicalis 1-nya, 2 maupun 3. Ini hati-hati sekali. Kalau terjadi listesis, spondylolistesis itu artinya geser ya, ini bisa mengakibatkan hiperekstensi ya kepada leher dan nanti menekan sumsum tulang belakang pada sumsum lanjutan, di mana di sana terletak pusat-pusat pernapasan dan pengaturan jantung. Makanya orang langsung bisa mati ya, karena langsung ditekan di pusat jantung dan pernapasannya itu ya. Atau terjadi ruptur
ini juga kalau pada kondisi tertentu, emboli, ruptur, karotis, ya ini kalau trauma itu juga bahaya, itu bisa menyebabkan seperti orang stroke karena otaknya kemudian tiba-tiba tidak mendapatkan aliran darah. Ya, kemudian apalagi kelainan secara klinis. Kalau tadi trauma-trauma, oh ya, ini HNP. HNP singkatan dari hernia nucleus pulposus. Ya. Ini seperti ini. Jadi nucleus pulposus itu letaknya di antara korpus vertebra satu dengan yang lain. Terus isinya ini yang normalnya seperti ini, tiba-tiba dia, bahasa Jawanya, mencotot, apa ya, menonjol gitu. Dan pas menonjol itu mendesak dari sumsum belakang. Yang paling sering memang terjadi di lumbal dengan istilah nyeri radikuler, jadi nyeri yang menjalar sesuai dengan saraf yang tertekan. Tapi juga bisa terjadi di leher, HNP ya. Hati-hati, kasus-kasus ini banyak. Oke, jadi iritasi dari serabut saraf ini yang menyebabkan namanya nyeri radikuler, itu kata kuncinya. Ini gambarannya ya, kedesak ini sarafnya, kemudian nyerinya dijalarkan sesuai dengan saraf yang tertekan. Nah, jadi diskusnya robek, kemudian prolap, terus keluar gitu isinya. Nah, adik-adik perlu tahu ini istilahnya dermatum. Ya, dermatum artinya segmen-segmen kulit yang dipersarapi oleh saraf-saraf tulang belakang. Jadi ilmu dermatom ini bisa menjadikan kita paham, misalnya ada nyeri yang menjalar, contoh ya, contoh sampai di ini ujung jari-jari kaki, berarti ini vertebra lumbal 5, ini lumbal 5, L5 di sini, gitu ya, kayak gitu. Misalnya nyerinya di pusar, berarti ini vertebra torak 10. Ini mana torak 10 di sini, gitu. HNP di cervical 4, berarti nanti nyerinya di sini. Di cervical 8, berarti nyerinya sampai kelingking, nah, kayak gitu. Ini ilmu tentang dermatom. Ya, masih sama tentang dermatom. Nah, ini kalau terjadi paralisis. Paralisis artinya putus sumsum belakangnya. Orang bisa lumpuh kaki kanan kiri ya kalau dia putus di sini, di pinggang, sumsum belakangnya putus di sini. Ya, kalau lebih atas lagi, kelumpuhan atau mati rasa bisa terjadi sejak perut. Ya, bahkan kalau di leher, misalnya tulang belakang leher itu krek ya, patah, kemudian sumsum belakangnya putus, orang bisa terjadi namanya quadriplegia, yakni kelumpuhan baik tangan, kedua tangan maupun kaki. Jadi, lumpuh, dia masih bisa geleng-geleng, kedap-kedap, ngomong ya, tapi lumpuh pesan. Nah, hati-hati dengan patah tulang belakang. Ini contoh gambar patah tulang belakang. Jangan sampai tulang belakangnya patah, sumsum belakangnya putus, itu jangan sampai. Ini yang namanya wedge fracture, ini yang namanya compression fracture. Nah, kalau terjadi ini misalnya wedge fracture tadi, tulang belakangnya patah, remuk, sumsum belakangnya bisa terdesak atau putus. Nah, cara mengatasinya dilakukan plating seperti ini ya.
Jadi dipasang plat seperti ini. Terus setelah operasi disuruh pakai korset seperti ini. Ini paraplegia, jadi kelumpuhan kaki kanan dan kiri. Ini quadriplegia, kelumpuhan keempat anggota badan. Berikutnya tentang abdomen. Ya, adik-adik harus tahu bahwa abdomen itu kalau trauma dindingnya itu bisa mengenai trauma organnya, karena organ abdomen kan nggak ada pelindungnya, ya, nggak ada pelindungnya. Kemudian harus dipahami organnya itu ada dua, yakni organ padat dan organ berongga. Nah, resikonya apa? Kalau organ padat itu perdarahan, resikonya adalah shock, kehilangan darah. Tapi kalau organ berongga itu terbuka rongganya, terus terjadi infeksi berat namanya sepsis. Nah, itu kalau abdomen seperti itu mikirnya. Nah, mari kita lihat. Jadi kalau ada trauma abdomen, kita kenali traumanya tumpul apa tajam? Tumpul. Nah, kalau tumpul kita harus langsung lakukan primary survey dan secondary survey. Primary survey-nya jelas dia shock enggak. Kalau shock jangan-jangan ada perdarahan gitu. Kalau enggak ya lanjutkan dengan secondary survey sampai ketemu ya apakah ini perlu dilakukan tindakan pembedahan emergensi atau tidak, diobservasi gitu ya. Nah, ada istilah DPL, diagnostic peritoneal lavage. Itu dalam kondisi ragu-ragu ini perlu dioperasi apa enggak. DPL itu artinya melakukan operasi kecil di perut, disedot cairannya, dilihat kalau di sana ada darah berarti harus langsung dioperasi. Tapi kalau tidak, diobservasi. Nah, gitu. Ini contoh-contoh trauma perut. Ini seat belt ya. Ini kan kelihatan masih ada bekasnya seat beltnya. Jadi seat belt itu juga tidak terlalu aman kalau salah makainya. Makainya harusnya di tempat tulangnya. Ya, jadi di sini juga di tulang, bukan di perut. Ya, atau trauma tumpul kena pukul. Nah, itu yang trauma tumpul. Nah, kalau trauma tajam biasanya langsung bisa dikenali apakah dia perlu operasi apa tidak. Umumnya perlu karena dia jelas benda tajam. Tapi operasinya ini yang seperti apa gitu. Ya, kalau jelas-jelas usus terburai atau darah keluar atau benda di dalam usus itu misalnya kotoran itu kelihatan, ya jelas itu pasti ya, harus dilakukan operasi emergensi. Tapi pernah terjadi itu hanya kulitnya saja, jadi tidak perlu membuka rongga perut. Ya, itu. Nah, ini contoh tertusuk oleh benda tajam di bagian perut, ya, kemudian dilakukan operasi. Ini contoh juga jelas-jelas ini di bagian pinggang kena bacok, ya harus dilakukan operasi. Nah, adik-adik harus tahu sintopi, skeletopi dari organ-organ. Sintopi artinya kalau yang luka di situ organ yang kena apa? Nah, itu harus tahu. Ini di bagian pinggang, karena ini pantat, berarti ini kemungkinan besar yang kena ginjal, ureter atau kolon. Nah, seperti itu. Nah, ini kasus lain, ini tabrakan. Ini menabrak
waktu itu kasusnya apa ya, menabrak kendaraan yang ngangkut bambu, tiba-tiba berhenti di depannya, terus dia nabrak kena bambu gitu ya. Ya. Ini ususnya kelihatan, ini ususnya terburai ya. Ya, ini jelas harus dilakukan operasi. Nah, ini juga kalau ini korban apa namanya, perkelahian ini. Dibacok pas di uli hati, ususnya langsung di luar seperti ini. Ya, saya kira demikian. Ada pertanyaan? Ya, derajat kegawatan itu sebenarnya tergantung dari seberapa kasus ini mengancam jiwa. Ini kelihatannya ngeri contoh yang terakhir, tapi ini tidak terlalu mengancam jiwa. Kenapa? Karena ya bukan hanya sih, maksudnya dinding perutnya terbuka, terus isi perutnya terburai gitu aja. Tapi ini masih akan lebih bertahan daripada yang misalnya tidak ada luka tapi organnya pecah gitu di dalam, itu lebih mengancam jiwa. Saya pernah beberapa kasus dibuka itu darah sampai 3 liter gitu kan, jelas mengancam jiwa itu. Baik, saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan boleh dilayangkan lewat IG atau lewat FB, atau silahkan lewat jalur-jalur online yang ada. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.